Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Rabu tanggal 1 November 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya langsung aja kita bahas dan kita mulai di time frame monthly untuk indeks dolar. Untuk time frame monthly ya, karena ini adalah perubahan dari bulan Oktober ke bulan November, dan kalau kita perhatikan pembentukan candle khususnya di bulan Oktober ini membentuk candle bullish, dan tentunya catatan yang paling utama di sini yang pertama, high daripada high monthly sebelumnya di 106.83 ini berhasil di breakout dan membentuk high baru sampai dengan area 107.34. Itu merupakan arah pergerakan masih dalam posisi bullish karena belum terjadi pullback. Kemudian low-nya lebih tinggi di atas daripada posisi saat ini di 105.36. Dan kalau kita perhatikan secara body candle ya, kalau kita lihat memang indeks dolar ini kekuatan bullish muncul ketika ada bullish pin bar dan dikonfirmasi oleh impulsif bullish, dan ada bullish engulfing di mana candle merah dimakan oleh candle warna hijau. Kemudian di bulan September menambah kekuatan dorongan buyers momentum yang sangat kuat, membentuk impulsif bullish berlanjut sampai dengan posisi di bulan Oktober. Tapi memang untuk volatilenya di bulan Oktober itu tidak menunjukkan besaran ya, volume atau volatilenya yang cukup besar tidak menggambarkan hal yang seperti itu. Tapi secara pergerakannya arahnya masih bullish, dan body candle untuk volume perdagangan untuk indeks dolar semakin kesini ya selama 3 bulan ke belakang menunjukkan aktivitas buyers momentum yang sudah cukup mengecil ya. Artinya memungkinkan juga kalau kita lihat khususnya di bulan November ini posisinya jika berhasil membentuk low baru di bawah 105.36, menurut saya berpotensi akan terjadinya penurunan terhadap indeks dolar itu sendiri. Tapi secara keseluruhan dengan data yang kita lihat di bulan Oktober, indeks dolar masih dalam posisi bullish dan akan menguji sekali lagi 107.34 untuk bulan November ini. Oke, sekarang kita akan coba cek di time frame daily ya. Kita lihat untuk daily-nya. Untuk pergerakan daily khususnya di hari ini ya, saya melihat pergerakan di posisi hari Selasa kemarin ini membentuk impulsi bullish yang sangat kuat dikarenakan data-data ekonomi Amerika masih menunjukkan penguatan ya, datanya masih cukup bagus, dan terbentuklah di hari Selasa impulsi bullish memakan daripada candle warna merah dan terjadi dorongan buyers momentum berlanjut. Tinggal kita lihat untuk hari ini apakah mampu breakout di atas 106.89 yang merupakan high weekly yang menunjukkan lanjutan kenaikan untuk indeks dolar itu sendiri. Dan ini saya akan tandain lagi strong low, saya pindah ke bawah, kemudian batas breakoutnya saya geser ke sini ya, di sini karena saat ini masih menunjukkan buyers momentum untuk pergerakan indeks dolar itu sendiri, dan high-nya berada di 106.85. Menurut saya dengan potensi pembentukan bullish engulfing berpotensi akan melanjutkan kenaikannya, dengan kita coba melihat apakah mampu dia bergerak koreksi menuju ke area 50% ya atau golden level. Kita coba cek dulu. Sebentar, kita tarik dari titik terendahnya seperti ini. Oke. Ya, di sini adalah area koreksinya dari 38,2% di 106.49 sampai dengan 106.38. Sekarang kita akan lihat untuk hari ini apakah masih dalam posisi bullish atau ada konfirmasi adanya koreksi untuk time frame 4 jam. Oke, ini menarik sih menurut saya ya, di time frame 4 jam. Kalau saya lihat dari pergerakan indeks dolar, kalau kemarin kan saya menggambarkannya memang polanya memungkinkan dari posisi ini dia bergerak naik ya menuju trend line, oke. Tapi di area ini tidak ada konfirmasi adanya bearish engulfing, bearish pin bar atau 3 inside down. Tapi menunjukkan pergerakan impulsif, dan ini ada bullish engulfing yang sangat kuat. Tapi catatan saya terakhir di sini adalah
di mana candle impulsif bullishnya semakin ke atas semakin mengecil, bahkan di akhir sesi penutupan tidak mampu melewati daripada high tertingginya di hari Selasa yaitu 106.85. Dan ini merupakan candle inside bar ya, ini adalah candle inside barnya. Time frame 4 jam menunjukkan inside bar candle ya. Jadi pergerakan sampai dengan saat ini dari sesi Asia ataupun nanti sesi Eropa, selama dia tidak berhasil keluar daripada area candle inside bar, masih dalam posisi konsolidasi. Tapi secara keseluruhan saya melihatnya adalah body candle ya. Ini memungkinkan untuk indeks dolar pasca terjadinya breakout area trendline, menurut saya potensinya kuat menuju ke area 38,2 sampai dengan 50%. Jadi area ini pantau ya di posisi ini untuk melihat apakah area tersebut ada kemungkinan terjadinya bullish engulfing, bullish pin bar yang mengidentifikasi bahwasanya indeks dolar kembali lagi menguat. Oke, sekarang kita akan coba cek di time frame 1 jam. Kita lihat di time frame 1 jamnya. Nah, ini merupakan area inside bar kemarin ya. Ini di break impulsif, makanya dia bergerak cukup kuat sampai dengan saat ini, dan hari ini terlihat posisinya konsolidasi ya. Ini range-nya. Oke, dia membentuk konsolidasi. Ini posisinya dalam area inside bar, ada pergerakan konsolidasi di time frame 1 jam. Jadi memungkinkan kalau posisinya berhasil breakout daripada low yang merupakan area target ininya ya, batas breakoutnya. Jadi kemungkinan akan menuju ke posisi zona pantau atau retest ya untuk indeks dolar. Jadi gambaran saya memungkinkan market akan retest untuk sesi Asia ini menuju area zona pantau. Tinggal kita lihat nanti di area sini ketika market koreksi dan ada pembentukan bullish engulfing, bullish pin bar, 3 inside up, maka menurut saya di sini akan berpotensi menjadikan target kenaikan yang lebih tinggi untuk indeks dolar itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada area high yang terbentuk di hari Selasa kemarin, jika mana dia ada koreksi, dia akan breakout di atas ini, maka aktivitasnya akan melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi untuk indeks dolar. Karena semua investor sekarang berfokus kepada hasil FOMC meeting minutes ya, yang nantinya akan dilaksanakan pukul 1 dini hari WIB sampai dengan press conference-nya pukul 1.30. Jadi semua investor melihat nanti kondisinya seperti apa. Apakah suku bunga akan dipertahankan dengan suku bunga yang ada sebesar 5,5%, dan sikapnya nanti yang ditunggu-tunggu oleh si Jeremy Powell dalam pidatonya di dalam press conference-nya nanti, apakah sikapnya hawkish atau sikapnya dovish. Kalau hawkish, dia sudah menyampaikan ya di beberapa pertemuan ke belakang di mana akhir tahun ini akan dinaikkan sebesar 25 basis point satu kali lagi. Intinya di situ. Jadi kalau November ini dia mempertahankan, besar kemungkinan Desember dia akan menaikkan suku bunga tersebut. Jika mana dinaikkan, ya sesuai ya, memang indeks dolar saat ini masih dalam posisi bullish. Jadi semakin bullish untuk pergerakan indeks dolar jika mana sikap daripada si Jeremy Powell adalah hawkish. Tapi kalau dia mempertahankan suku bunga, maka sikap daripada yang disampaikan oleh Jeremy Powell adalah dovish. Di situ menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Intinya seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba cek di time frame 1 jam ini ya. Jadi pantau area zona pantau yang berkisaran antara 106.49 sampai dengan 106.34. Jika mana nanti area tersebut ada potensi pembentukan bullish engulfing, bullish pin bar, 3 inside up, kemungkinan bisa buy di area tersebut. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk indeks dolar hari ini. Selanjutnya kita akan membahas di market berikutnya adalah Euro USD. Oke, untuk market Euro USD di time frame monthly, saya melihat candle terakhir arah pergerakan masih bearish dan membentuk spending top ya, atau long legs doji, di mana buyer dan seller selama 1 bulan pergerakan bulan Oktober untuk Euro USD masih dalam area konsolidasi. Dan candle long legs doji ini ataupun spending top ini menurut saya memiliki potensi ya, apakah akan terjadi
kenaikan membentuk impulsi bullish, maka di bulan berikutnya akan bergerak naik untuk Euro USD. Tapi kalau di bulan November dikonfirmasi oleh impulsi bearish, maka di situ akan melanjutkan penurunan untuk Euro USD, karena satu candle spanning top ini membutuhkan satu pendamping candle untuk memastikan arah pergerakannya yang lebih kuat atau lebih bearish. Intinya seperti itu. Tapi secara arah pergerakannya, low-nya ini kan berhasil di breakout, maka menunjukkan arahnya masih bearish ya, masih turun, dan posisi high-nya juga semakin menurun. Ini menunjukkan aktivitas penurunan masih terjadi di bulan November ini. Tapi secara volume atau volatile daripada seller momentum sudah kehabisan ya, karena di sini perlawanan buyer sangat kuat. Maka nanti kita akan lihat untuk memberikan konfirmasi yang cukup bagus di bulan November ini, apakah akan bergerak impulsif atau impulsi bearish. Tapi kalau saya melihat dari volume daripada body candle semakin mengecil, bahkan ditutup spanning top dan candle warna hijau, menurut saya akan terjadi penguatan untuk Euro USD di bulan November ini. Oke, sekarang kita akan coba cek di time frame yang lebih kecil ya. Kita lihat dulu untuk time frame daily. Oke, untuk time frame daily Euro USD ini pun masih membentuk bearish flag ya, belum keluar daripada jalurnya. Kalau kita tarik menggunakan trendline bawah sampai dengan trendline atas seperti ini adalah pembentukan bearish flag, dan posisi terakhir di candle yang terbentuk adalah candle bearish, memang belum mampu keluar daripada low yang terbentuk khususnya di hari Senin, bahkan high-nya lebih tinggi ya. Ini menunjukkan dorongan daripada arah pergerakannya masih dalam posisi bullish. Tapi kalau secara volume atau body candle ini sangat kuat ya sellernya, karena apa? Ekor panjang dari atas ke bawah dan membentuk candle bearish ini merupakan dorongan seller momentum yang sangat kuat. Intinya seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan untuk hari ini batas breakout di posisi 1.05626 itu adalah batas bawah yang belum di break, dan yang batas atas itu ada di sini ya. Saya tandain dulu, saya ganti warna merah, yaitu di 1.06150 itu adalah batas breakout untuk daily-nya yang terdekat saat ini. Jadi kita sudah punya range volume baik atas ataupun bawah. Kalau dia breakout close di atas 1.06150, maka di situ menunjukkan buyer momentum yang sangat kuat dan akan menguji trendline atas. Gambarannya seperti itu. Tadi dengan adanya posisi seperti ini, nanti kita akan coba cek di time frame yang lebih kecil yaitu 4 jam, apakah ada area seller momentum yang cukup bagus untuk jadikan acuan sell, atau area buy berada di area bawah sini, apakah ada momentum untuk kita bisa jadikan zona buy. Sekarang kita akan turunkan di time frame 4 jam. Kita lihat dulu untuk kita identifikasi di time frame 4 jam. Oke, untuk time frame 4 jam kemarin saya sampaikan ya, di area zona pantau di posisi ini ketika ada bullish engulfing, tapi ternyata tidak ada konfirmasi ya. Sekali lagi tidak ada konfirmasi dari koreksinya pembentukan bullish engulfing ini. Yang kemarin kenaikannya sudah sesuai sampai dengan 0.6688, tapi tidak mampu melanjutkan sampai target keduanya, dan dikonfirmasi oleh candle bearish yang cukup kuat, di mana ekor panjang dari atas ke bawah dan ditutup candle bearish body candle yang cukup panjang, bahkan ada impulsi bearish selanjutnya. Menurut saya potensinya kuat untuk penurunan hari ini. Oke, sekarang kita akan cari area koreksinya ya, dengan adanya posisi seperti ini, karena beberapa candle 4 jam ini kan masih di dalam area inside bar dari candle impulsi bearish terakhir ini ya. Ini adalah area pembentukan inside bar. Kita tandain dulu, itu yang pertama. Dan selanjutnya saya akan tandain dulu untuk area 50% dari penurunan ini ya. Kita cek 50% nya apakah nanti betul-betul ada koreksi dari 1.06020 sampai dengan 1.06159 dari pembentukan inside bar saat ini. Oke, sekarang kita akan cek di time frame 1 jamnya. Kita lihat, oke, di time frame 1 jam ada
terakhir ya, long legs doji, tapi dorongan sellernya cukup kuat karena ini body candlenya besar, ini belum sampai dengan area ini. Jadi menurut saya peluang bagus untuk jadikan zona pantau adalah area koreksi ketika berada di posisi 38,2 sampai dengan area 50%. Ini akan saya jadikan zona pantau dulu ya, yaitu di kisaran 1.06020 sampai dengan 1.06159. Oke, itu yang pertama. Jadi saya akan lihat posisi hari ini ketika market betul-betul berada di area zona pantau, ketika betul di sini ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, maka saya akan sell dengan target minimal mendekati area batas breakout time frame 4 jam, karena memungkinkan ini adalah area liquidity yang rawan akan disapu bersih oleh seller saat ini. Ini gambaran saya untuk Euro USD ya. Ingat konfirmasinya di area zona pantau. Kalau tidak ada konfirmasi, saya sarankan jangan nekat untuk sell, karena ketika market berada dalam posisi high yang cukup kuat atau pergerakan body candle impulsif bullish yang cukup besar, maka di situ menunjukkan aktivitas akan terjadinya bullish kembali sampai menguji area resisten atau strong high yang terbentuk di hari Selasa kemarin. Oke, ini gambaran saya secara keseluruhan. Jadi kalau saya pribadi, saya nunggu area koreksi di area zona pantau dari pergerakan Euro USD saat ini. Oke, sekarang kita akan melanjutkan informasinya. Kita akan cek di market berikutnya adalah GBP USD. Untuk market GBP USD di time frame monthly ini juga hal yang sama ya. Kita lihat secara keseluruhan Euro USD sama GBP ini polanya sebenarnya sama. Kalau kita perhatikan dari pembentukan body candle semakin ke bawah semakin mengecil, bahkan di posisi terakhir di bulan Oktober membentuk spanning top juga. Jadi membentukkan konfirmasi akan adanya candle berikutnya di bulan November ini apakah membentuk impulsi bullish atau impulsi bearish. Secara arah pergerakan masih bearish karena low yang terbentuk di bulan September berhasil di break, yaitu sampai dengan low di 1.20371. Itu adalah low yang terbentuk di bulan Oktober, dan high-nya lebih rendah saat ini berada di 1.23374. Itu adalah di bulan Oktober kemarin. Secara keseluruhan polanya menurut saya dengan volume body candle yang semakin melemah, memungkinkan di bulan November ini ada kemungkinan market akan bergerak bullish. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau sampai dengan low-nya 1.20371 terjadi breakout low baru, maka memungkinkan harga akan kembali lagi bearish. Secara keseluruhan seperti itu ya gambaran saya untuk bulan November, dan saya akan kawal setiap minggunya dan setiap harinya dari pergerakan GBP USD ini. Sekarang kita akan cek di time frame daily untuk pergerakan GBP USD hari ini. Kita lihat dulu di time frame daily. Untuk time frame daily terlihat memang masih konsolidasi besar ya untuk GBP USD, belum keluar daripada jalurnya. Tapi secara struktur yang terbentuk, khususnya di pergerakan hari kemarin, yaitu hari Selasa ya, candlenya membentuk candle bearish, tapi high-nya atau strong high-nya berhasil di breakout dan membentuk high baru di 1.22007. Itu arah pergerakan masih bullish. Dan posisinya memang dari body candle terakhir di 1.21269 di posisi ini belum berhasil di breakout, maka ini masih saya jadikan acuan, dan low-nya saya geser ke atas untuk saya lihat apakah hari ini berhasil menyentuh atau membuat low baru di bawah 1.21196, maka di situ menunjukkan pullback arah pergerakan bisa kembali lagi bearish untuk GBP USD. Batas atas saya tandain dengan area yang berkisaran 1.21689. Jadi kalau daily hari ini mampu bergerak breakout body candle close di atas 1.21689, maka menurut saya potensinya akan bullish kembali. Tapi ya range-nya terbatas ya, karena ini adalah konsolidasi. Oke, sekarang kita akan cek time frame 4 jam. Kita lihat dulu kondisinya kemarin. Nah, ini menarik. Anda bisa lihat kemarin sudah saya tarik ya golden level.
Fibonacci retracement dari titik A sampai dengan titik B ini pas banget, ada konfirmasi di sini ya. Kalau time frame 4 jam memang besar, ada bearish pin bar, maka pergerakannya bergerak turun. Dan saat ini area batas breakout time frame 4 jam ini kan masih belum di break ya. Kalau kita lihat di time frame di time frame daily tadi masih belum, dan kalau kita lihat pergerakan saat ini sudah di break dan sekarang masih dalam area inside bar. Inside bar itu di candle yang terakhir yang membentuk candle bearish ini. Nah, ini adalah area inside bar. Kita tandain dulu ya, yang bergerak di range terbatas di area tersebut ya, batas atas dan batas bawahnya. Tapi konfirmasinya kalau teman-teman pengen tahu, ini saya akan coba lihatkan di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 1 jam. Kita lihat dulu di time frame 1 jam. Nah, ini jelas konfirmasinya ya, ada bearish engulfing di time frame 4 jam ya. Ada bearish engulfing, ini merupakan konfirmasi adanya penurunan terjadi, dan langsung terjadi penurunan sampai dengan posisi low terakhir 1.21196. Oke. Ini saya hapus dulu zona pantau dan area golden level karena sudah digunakan. Sekarang untuk trading plan-nya seperti apa? Sebentar saya rapikan dulu. Dan yang terakhir di sini, karena saya melihatnya di situ ada inside bar, belum ada keluar daripada jalur tersebut, maka saya akan tunggu yang pertama. Kalau time frame 1 jam mampu berada di level yang lebih rendah menunjukkan aktivitas penurunan, menurut saya akan menguji kuat wilayah area support di posisi ini. Ini yang pertama. Jadi kemungkinan akan menguji satu dan menguji kedua di area 1.20.693 area tersebut yang akan diuji. Tapi kalau breakoutnya di atas daripada area inside bar 1.21592, maka menunjukkan aktivitas kenaikannya menuju area resisten yang terbentuk di hari Selasa kemarin, yaitu di 1.22.007. Targetnya sampai sana. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan untuk GBP USD. Semoga informasi ini bermanfaat, dan saya akan melanjutkan di market berikutnya adalah USD Jepang Yen. Untuk market USD Jepang Yen di time frame monthly, jelas arah pergerakannya bullish ya. Apalagi ditutup candle bulan Oktober adalah candle impulsi bullish dengan ekor panjang dari bawah ke atas dan body panjang besar ke atas. Ini menunjukkan buyers momentum yang masih sangat kuat. High sebelumnya di bulan September ya, di break dan menunjukkan high berlanjut continuation di atas 151.71, dan low-nya juga sama, semakin meninggi dan membentuk low baru di bulan Oktober di 147.27. Secara arah pergerakan masih kuat bullish, dan ini adalah batas body candle-nya ya. Kalau ini di break close candle bulan November di bawah area tersebut, maka menunjukkan potensi penurunan untuk USD Jepang Yen di bulan berikutnya. Oke, sekarang kita akan cek di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame daily. Oke, untuk time frame daily yang pertama di posisi hari Selasa, ini sangat kuat buyers momentumnya. Ada bullish engulfing kuat mendorong buyersnya. Dan ini saya akan tarik Fibonacci retracement ya. Saya akan cari area koreksinya, yaitu di kisaran area 38,2% sampai dengan 50%, yaitu 150.61 sampai dengan 150.26. Area tersebut akan menjadikan area koreksi dari pergerakan USD Jepang Yen hari ini. Arah pergerakan masih bullish ya, karena sudah terjadi pullback ini. Kalau ini kan high-nya di break membentuk high baru, itu artinya arah pergerakannya masih sangat kuat. Buyers momentumnya membentuk sebuah Marubozu bullish, maka menunjukkan aktivitas bullish yang sangat signifikan untuk hari kemarin, dan hari ini memungkinkan arah masih dalam posisi bullish. Makanya saya tandain untuk batas breakout juga di break ya, ini 150.36, dan saat ini memungkinkan akan menuju koreksi ke wilayah area 38,2 dan area 50% untuk saya pantau di area tersebut. Kita cek di time frame 4 jam. Kita lihat dulu. Oke, di time frame 4 jam kemarin saya mengharapkan dia koreksi ya sampai di sini, tapi tidak ada kemungkinan dia hanya bergerak bullish berlanjut dan tidak ada konfirmasi untuk koreksi. Oke, ini saya hapus dulu posisinya sebentar.
dengan adanya lanjutan kenaikan yang cukup signifikan, yang pertama menjadikan catatan saya adalah di sini terjadi breakout structure kembali ya untuk market USD Jepang Yen ini. Ini adalah area breakout structure, kita tanda-tandain dulu. Yang pertama di situ, jadi support kunci juga saya geser, saya pindah ke sini. Saya rubah di area tersebut karena sebelumnya sudah mengambil swing terdekatnya dan posisinya bergerak naik sampai saat ini masih impulsif bullish. Biasanya kalau sudah membentuk impulsif bullish seperti ini, market akan kecenderungan memiliki potensi membentukan wave correction ya, atau wave ABC ya, seperti ini baru dia akan bergerak naik kembali. Itu sih gambarannya secara keseluruhan. Karena terakhir batasan untuk time frame 4 jam saya tandain di posisi ini. Ini ada batasan 4 jam, saya lihatkan dulu. Oke, ini batasan 4 jamnya yang membentuk bullish terakhir di 150.93. Jadi kalau area tersebut terjadi break koreksi di bawah ini, maka memungkinkan akan menuju 38,2 yaitu 150.614 sampai dengan area 150.268 kalau betul-betul berhasil di breakout. Pantau di area ini menjadikan zona pantau saya. Ya, di sini saya tandain dulu. Di sini ya, kalau ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3-in setup di area tersebut, maka memungkinkan market akan bergerak bullish kembali, yaitu menguji area strong high yang terbentuk di 151.94. Oke, ini gambaran saya. Jadi ini adalah zona pantau yang memiliki probabilitas yang cukup bagus untuk saya jadikan area buy di area tersebut. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk market pair USD dan indeks dolar ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan dan bisa dicadukan acuan untuk trading plan. Kalau sesuai bisa diikutin, jika mana tidak sesuai tidak usah diikutin. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.